seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Yang terhormat Kasatlantas Kecamatan Senen Ibu Asih Lestari. Yang saya hormati Pengawas Kecamatan Senen Ibu Hajah Nurlaili MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kenari 08 Bapak Abdullah Cahyono Hadi SPD MSI. Yang saya hormati narasumber Ibu Elfrida SPD. Dan tentunya yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru hebat beserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita berkesempatan untuk menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Elfrida SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Meskipun acara ini dilaksanakan secara online, tetapi semoga tidak mengurangi kebermaknaan dan transfer ilmu dari narasumber kita nanti kepada kita yang hadir pada siang hari ini. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, acara webinar berbagi praktik baik, pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan MW pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 ini merupakan webinar perdana yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar SDN Kenari 08, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Semoga dengan diselenggarakannya webinar perdana ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berupaya menggiatkan komunitas belajar SDN Kenari 08 pada khususnya dan komunitas-komunitas belajar yang lain pada umumnya. Perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, acara inti. Dan yang keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin sekalian dimohon untuk duduk dengan
terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Bapak Muhammad Yahya Ansori SPDI. Kepada Bapak Yahya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita memulai webinar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan ilmu yang bermanfaat sehingga kita mendapat memetik hasil dari webinar pada siang hari ini. Untuk yang beragama lain, mohon untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ila radin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syiril Fatihah وقرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وجعلنا من أهل الخير يا من فقع من أهل الخير اللهم سهلا ما جعلته سهلا وإذا شئت سهلا اللهم يسر ولا تؤسر اللهم يسر ولا تؤسر اللهم يسر ولا تؤسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Yahya yang sudah memimpin doa. Semoga webinar kita siang hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan. Sekaligus membuka secara resmi acara webinar kita di siang hari ini. Beliau adalah sosok yang hebat, luar biasa, menginspirasi. Di usianya yang masih muda, sudah mengukir banyak karya dan prestasi serta karir yang gemilang. Kita sambut dengan gembira Kepala Sekolah SDN Kenari 08, Bapak Abdullah Cahyono Hadi. Bapak Abdullah dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kasatlak Kecamatan Senen, Ibu Asih apabila hadir di sini. Yang saya hormati pengawas Kecamatan Senen, Bunda Hajah Nur Laili. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta webinar yang hadir pada siang hari ini, yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada hari ini. Bapak Ibu guru yang hadir pada ruang Zoom ini menghadiri webinar perdana dari komunitas belajar SDN Kenari 08. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu yang ada di sini memetik manfaat dari apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri yang hebat nanti. Bapak Ibu guru yang berbahagia, komunitas belajar SDN Kenari 08 akan secara rutin melaksanakan kegiatan webinar, mudah-mudahan dengan tema-tema yang berbeda. Kali ini kita memasuki sebuah area di mana pembelajaran harus berprinsip atau berpusat kepada siswa. Terkadang banyak guru yang melakukan pembelajaran itu termotivasi atas keinginan dia, bukan keinginan siswa. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang guru tidak mengena terhadap sasaran yang siswa inginkan. Nah, pada webinar kali ini kita coba bagaimana seluruh kebutuhan siswa itu dapat dipenuhi oleh seorang guru.
dengan cara memberikan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena sejatinya siswa kita itu beragam. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa siswa yang kita hadapi saat ini adalah siswa yang memiliki keberagaman cara belajar, sikap, perilaku, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru pun juga harus bervariasi. Kemudian juga kita harus memperhatikan sosial emosi dari siswa yang kita hadapi. Terkadang kita secara tidak sadar melakukan pembelajaran itu loss tanpa memperhatikan sosial emosi dari siswa yang kita hadapi. Nah, pada webinar kali ini kita juga akan memperhatikan itu. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan pola yang dilakukan berdasarkan dari asesmen kebutuhan siswa dalam belajar, kita dapat memetik ilmu, kita dapat mengambil pelajaran bahwa persiapan pembelajaran terhadap siswa tidak ansih keinginan guru, tapi adalah keinginan dari kebutuhan belajar siswa. Dan nanti harapannya seorang guru juga nanti akan bisa melakukan pembelajaran dengan memperhatikan sosial emosional dari seorang murid. Nah, kita berada di sini pada siang hari ini akan mengkaji kedua hal tersebut dengan bagaimana sih cara pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana memasukkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran kita. Harapannya nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan dapat gambaran terhadap apa-apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang guru. Selamat melakukan webinar. Saya akan tutup dengan pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Bulan Februari, tahun demokrasi. Cakep. Cakep. Coblos capres dan wakil rakyat. Cakep. Mari kita belajar pembelajaran berdiferensiasi Cakep, Pak. dengan senang hati dan semangat. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdullah atas support dan doa-doa baiknya, yang tentunya tadi juga mengelupas sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan KSE atau kompetensi sosial dan emosional. Apa dan bagaimananya nanti kita akan simak bersama melalui narasumber kita Ibu Frida. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru peserta webinar, nanti saat lagi saya akan men-share link absensi di chat grup chat Zoom ini. Kemudian untuk saat ini saya minta Bapak dan Ibu semuanya untuk membuka kamera. Kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum acara inti dimulai. Kamera dulu, kamera foto. Pada Bapak dan Ibu buka kameranya semuanya. Mari Bapak Ibu buka kameranya. Ya, silakan senyum yang manis. Oke, dimulai dari slide pertama. Ya. Slide kedua. Tolong di kameranya nih, slide kedua ada yang belum buka kamera nih. Oke, saya tunggu. Slide kedua, masih banyak yang belum buka kamera. Ya. Slide ketiga. Juga banyak yang belum buka kamera. Oke, cuma ada 3 slide. Siap? Coba Pak. Ya, terima kasih Pak Narim atas dokumentasinya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semuanya. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu acara inti berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional dengan narasumber kita Ibu Elfrida SPD yang akan dimoderatori oleh Ibu Dewi Julita SPD. Kepada Ibu Elfrida dan Ibu Dewi kami persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Eva atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kasatlantas Kecamatan Senen, Ibu Asih Lestari, yang terhormat Pengawas Kecamatan Senen, Ibu Hajah Nurlaili MPD, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kenari 08, Bapak Abdullah Cahaya Hadi SPD MSI, yang saya sayangi dan saya cintai Ibu narasumber kita Ibu Elfrida SPD dan Bapak Ibu guru yang hadir pada webinar hari ini yang saya banggakan. Siang-siang ke gondang dia. Matahari bersinar, indah berseri. Selamat datang Bapak Ibu guru yang berbahagia di webinar praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini, pada webinar hari ini, yang telah memberikan kita kesehatan dan setiap kebaikan yang kita dapatkan pada hari ini, sehingga kita Allah permudah untuk bertemu di webinar kali ini untuk menimba ilmu bersama narasumber kita Ibu Elfrida. Mungkin teman-teman sudah tahu webinar kita hari ini berbagi praktik baik dengan tema pembelajaran berdiferensiasi dan KSE pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 2. Nah, sebelum paparan dimulai oleh narasumber kita, konon katanya tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Siapa sih narasumber kita pada hari ini? Baik, saya akan membacakan biodata narasumber kita. Sebentar. Oke, nama Ibu Elfrida SPD. Beliau adalah guru di SDN Kenari 08. Tempat tanggal lahir Jakarta 5 Agustus 1972. Pendidikan tertinggi S1 PGSD. Saat ini adalah CGP Angkatan 9. Moto jangan takut untuk maju. Baik. Ada kabut di langit Salemba. Mari kita sambut narasumber kita Ibu Elfrida. Oke, para Ibu Elfrida dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk teman kita Ibu Dewi dan Ibu Eva. Seluruh hadirin, guru-guru hebat yang sudah hadir di webinar ini, terima kasih banyak. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan webinar Guru Berbagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Jadi meskipun sudah siang dan kita udah rada-rada redup karena dari pagi kita sudah beraktivitas ngajar, tentunya semangatnya tetap pagi. Ya. Baik. Yang terhormat rapat dulu. Nih, tadi mah ayah tuh. Yang terhormat Ibu Asih Lestari, Kecamatan Senen. Yang benerin dia. Ibu Pengawas Bu Hajah Nurlaili. Bapak Kepala Sekolah SDN 8, Bapak Abdullah Cahyono Hadi. Yang terhormat pula yaitu Bapak Kombel Kenari 08, yaitu Bapak Pindah dia Bomil. dan Bapak Wakil Kombel Kenari 08, yaitu dan Bapak guru hebat yang hadir.
Tinggal isi. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di sini saya saya pun merasa lebih atau pintar. Tetapi di sini saya akan berbagi praktik baik terhadap pembelajaran berdiferensi dan KSE yang saya sudah dapat di pendidikan guru penggerak saya saat ini. Dan saya pun berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah saya karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyajikan materi ini. Mohon maaf jika materi ini nanti saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian tidak sempurna. Yang sempurna adalah milik Allah. Dan adapun kurang lebihnya nanti Ibu bisa memberi masukan kepada saya sebagai tambahan pembelajaran bagi saya. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, kita lihat tayangan kita. Bapak dan Ibu guru, selamat datang di webinar Guru Berbagi Pembelajaran Berdiferensi dan KSE. Baik, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensi atau KSE? Nah, di sini akan saya sajikan. Sebelumnya kita tahu pelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Sebelumnya kita belajar itu mengajar itu seperti biasanya mencatat buku sampai habis, terus apa yang kita inginkan harus disampaikan dan siswa harus mengikuti kita. Nah, perhatikan di sini ada Bapak pendidikan atau Bapak pendidik kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, berkat beliaulah terjadilah pembelajaran berdiferensi. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu apa? Yaitu pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Di sini kodrat anak itu bisa berupa kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, agar apa? Agar mereka sebagai anak merasa sebagai manusia atau masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini, kita sudah diberi pendidikan dari Bapak ini yaitu bahwa kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya tadi, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu tahu kan, kodrat zaman itu sekarang adalah kodrat yang IT, yaitu ilmu dan teknologi. Baik, nah dari menurut Ki Hajar Dewantara ini, baru kita bisa memprediksi apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensi. Nah, di sini juga ada seorang tokoh dari Tomlinson, yaitu 2001. Pembelajaran berdiferensi adalah apa? Yaitu usaha. Usaha kita sebagai guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, inilah pembelajaran berdiferensi, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Jadi pembelajaran bukan pembelajaran yang disamakan, tetapi setiap murid itu mempunyai perbedaan, mempunyai minat, mempunyai keinginannya dan kemampuan yang berbeda. Jadi, pembelajaran berdiferensi itu adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi intinya, pembelajaran berdiferensi itu pembelajaran yang memenuhi, yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Nah,
di dalam pembelajaran berdiferensi, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensi tersebut? Nah, di sini kita sebagai guru, apa dulu yang kita perhatikan dalam pembelajaran ini? Yaitu satu, kita harus menentukan pembelajarannya. Pembelajaran apa? Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua, kemudian kita menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen. Nah, asesmen ini ada 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar. Bapak Ibu, biasanya kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran, menurut Kurmer yang kurikulum baru ini, pembelajaran itu kita harus melakukan asesmen. Asesmen itu dibagi menjadi 3, yaitu awal asesmen, kemudian proses, dan yang terakhir adalah akhir. Nah, untuk pembelajaran berdiferensi, kita melakukan tes asesmen terlebih dahulu, Bapak Ibu Guru. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan siswa dan kebutuhan siswa. Nah, kemudian kita menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu strategi konten, proses, dan produk. Nah, kemudian apa? Setelah kita menganalisis strategi, kemudian kita mengimplementasikan rencana tersebut dalam konteks pembelajaran di kelas. Nah, awalnya kita kebutuhan siswa apa, kemudian kita asesmen, kemudian kita bagi kelompok. Nah, baru kita implementasikan ke dalam konteks pembelajaran di kelas. Nah, setelah itu kita melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kebutuhan murid. Nah, itu adalah bagaimana atau langkah-langkah pembelajaran berdiferensi di kelas. Jadi seperti itu ya Bu, Bapak dan Ibu, kita melakukan asesmen, kemudian kebutuhan siswa, kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, kemudian kita masuki dengan proses pembelajarannya bagaimana, dan terakhir adalah bagaimana akhir dari pembelajaran tersebut. Nah, kemudian di sini bagaimana pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, ya, bagaimana sih? Nah, tadi itu termasuk ya. Nah, kita bikin dulu apa sih pembelajaran yang akan kita siapkan. Nah, ini adalah salah satunya nih, kesiapan belajar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah minat belajar. Yang 3, profil belajar. Nah, dari kesiapan belajar ini, kita sebagai guru, kita perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kepastian murid mempelajari materi apa, atau konsep apa, atau keterampilan apa yang nanti akan kita beri. Nah, disinilah kesiapan belajar yang harus kita siapkan. Jadi kita harus mengingatkan materi, kemudian konsep apa, dan keterampilan apa yang nanti kita ajarkan. Nah, kemudian minat belajar. Dari minat belajar, kita juga sebagai guru, kita melihat bagaimana murid kita belajarnya itu, sesuaikan dengan minatnya. Minat belajarnya, mungkin minatnya dari setiap siswa itu berbeda-beda ya Bu ya. Nah, kita juga di sini kita melihat minatnya, ada yang mungkin dari dia minatnya lebih cenderung ke membaca, atau dia mendengarkan, atau visual. Nah, di sini peran kita adalah memotivasi siswa kita. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Di sini kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya. Nah, mungkin gaya belajarnya berdasarkan budaya dan lingkungannya. Lingkungan di daerah kota dan daerah pedesaan atau terpencil itu berbeda ya Bapak dan Ibu guru. Nah, itulah pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara 3 aspek. Baik.
Nah, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajaran yang optimal dengan cara berikut. Nah, ini yang pertama adalah konten. Tadi saya sudah sebutkan ya, konten itu berupa materi, pengetahuan, konsep, atau keterampilan yang kita akan laksanakan untuk murid kita. Kemudian proses tadi sudah saya sampaikan di sini prosesnya. Kita lihat proses dari anak-anak ini, dia sudah memahami konten yang kita beri apa tidak. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, proses di sini sesuai dengan kebutuhan siswa. Makanya kita beri konten yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami konten yang kita berikan tadi dari aspek pengetahuan, kemudian aspek keterampilan dan konsep yang akan kita beri. Nah, yang ketiga ini hasilnya itu produknya. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk membelajar secara alami tadi. Nah, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan sebagainya. Di sini produknya itu bagaimana hasil siswa terhadap proses pembelajaran ini. Hasilnya yang tadi dari proses ini bisa berupa hasil, bisa berupa produk dari keterampilan atau pengetahuan dan pengembangan atau penerapan yang mereka sudah laksanakan. Baik. Dari pembelajaran berdiferensi tadi, dapat kita simpulkan, Bapak dan Ibu guru, bahwa kita sebagai seorang pendidik, yaitu kita dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensi. Ini untuk apa? Supaya kita dapat mengakomodir keberagaman siswa tersebut melalui pemetaan dari kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bapak dan Ibu guru, pelajaran berdiferensi ini jadi intinya yaitu pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran yang dahulu sebelum Kurmer, yaitu pembelajaran yang berdasar memenuhi kebutuhan belajar siswa, di mana siswa mempunyai minat, keunikan, bakat yang berbeda-beda. Makanya Bapak dan Ibu guru, kenapa di dalam kelas itu kita bagi 3 kelompok dan tidak di dalam kelas itu tidak mendatar harus sejajar dan siswa terpaku kepada kita sebagai guru. Itu gunanya untuk apa? Kita melihat kemampuan siswa itu berbeda-beda, Bapak dan Ibu guru. Makanya posisi tempat duduk itu bikinlah senyaman mungkin terhadap peserta didik kita. Gunanya untuk apa? Untuk dapat mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Nah, kita bagi 3 kelompok ini, itu sesuaikan kebutuhan dan minat siswa. Mungkin anak ada yang dia cenderung ke visual, kita taruh di kelompok visual. Mungkin ada anak yang cenderung pada audio visual, kita gabungkan mereka ke dalam audio visual. Dan mungkin anak kepada kinestik atau keterampilan dari fisik mereka itu kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, disinilah peran kita sebagai guru di dalam kelas itu memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Bukan kita mengharuskan setiap peserta didik harus mencapai tujuan yang sama, tidak. Pembelajaran berdiferensi ini adalah tujuannya pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Nah, demikianlah pembelajaran diferensiasi menurut versi saya. Sekarang kita lanjutkan, apa itu PSE atau KSE? Nah, itu PSE itu pembelajaran sosial emosional atau KSE kompetensi sosial emosional. Baik. Nah, kita refleksi diri sebagai seorang pendidik. Tentunya Bapak dan Ibu guru pernah mengalami perasaan emosi. Begitu juga saya. Dalam diri kita seperti perasaan marah, kecewa, khawatir, sedih, bahkan stres. Itu pasti namanya manusia. Karena tumpukan tugas yang begitu banyak, kemudian masalah yang begitu banyak. Nah,
Lalu bagaimana cara kita mengontrol diri? Nah, kita dapat mengontrol diri. Agar kita dapat mengontrol diri kita, maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, dan juga berkaitannya dengan materi yang sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu Guru. Pembelajaran sosial emosional, yaitu pengertiannya, yaitu pembelajarannya dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas dewasa di sekolah, yaitu yang menerapkan apa saja, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap positif, baik itu aspek sosial maupun emosional. Nah, apa sih tujuan pembelajaran sosial emosional ini? Tujuannya adalah memberikan pemahaman Bapak dan Ibu Guru, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi kita, yaitu kesadaran diri kita, menetapkan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri kita, merasa dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, ya Bapak dan Ibu Guru. Nah, kita sebagai sebagai guru sangat perlu mempelajari materi ini Bapak dan Ibu Guru, karena pembelajaran sosial dan emosional kita dapat memahami, dapat pula menghayati, dan dapat mengelola emosi atau kesadaran diri, dan menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, dan kita merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, atau yang disebut kesadaran sosial, dan membangun serta mempertahankan hubungan yang positif, baik itu kepada teman kita, kepada atasan kita, dan sebagainya, atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, hal ini kita sesuaikan dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang kita miliki. Nah, kita sebagai guru, yaitu kita adalah pemimpin pembelajaran Bapak dan Ibu Guru. Harus menetral tersebut kelima, harus memahami kelima kompetensi sosial emosional agar dapat mewujudkan pembelajaran yang apa? Yang nyaman, yang menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, serta sehingga terjadi perubahan positif dari murid secara pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Bapak dan Ibu Guru, pembelajaran ini dapat dilakukan dengan latihan kesadaran penuh yang disebut mindfulness, yaitu salah satu latihan diri kita yang dapat digunakan adalah teknik stop. Teknik stop itu apa ya? Yaitu S-nya itu stop, yaitu kita berhenti sejenak ketika ada masalah. Kemudian T-nya take a deep break, kemudian kita menarik napas dalam-dalam. Kemudian O-nya observasi, mengamati apa yang terjadi pada tubuh dan pikiran serta perasaan kita. Kemudian P-nya itu proses atau lanjutkan. Bapak dan Bu Guru, nah ini adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Yang pertama, kita harus perhatikan atau fokus yang disengaja atau full attention. Kita perhatikan atau fokus apa yang kita hadapi. Kemudian, apa yang dia sekarang present moment, momennya apa. Kemudian yang ketiga, rasa ingin tahu atau prasangka dan menghakimi. Mungkin menghakimi diri sendiri atau orang lain. Kemudian welas asih. Nah, Bapak dan Ibu Guru, di sini juga ada KSE. Di sini akan kita praktekkan ya, Bapak dan Ibu Guru. Pejamkan mata Bapak Ibu. Nah, kita relaksi terhadap kejadian atau aktivitas kita hari ini. Bayangkan Bapak dan Ibu Guru
berada di suatu pemandangan yang indah, pemandangan yang terbuka. Dan bayangkan Bapak dan Ibu berada di suatu tempat, misalnya di pantai, atau di hutan, atau di pegunungan. Bapak Ibu, apa kejadian yang sudah terjadi pada saat ini? Apakah hal itu sudah membuat kita merasa sesuai dengan kesadaran diri kita? Tarik napas yang sedalam-dalamnya, kemudian hembuskan napas tersebut. Bapak dan Ibu, bayangkan kejadian itu kita lakukan. Kejadian itu kita pikirkan, apakah kita sudah menemukan kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini. Nah, Bapak dan Ibu guru, dari mindfulness ini kita dapat refleksi, kita dapat mengumpan balik apa kejadian yang sudah kita lakukan tadi. Apakah kita sudah nyaman dengan kejadian kita, atau kita sudah mengontrol diri kita, sudah mengontrol emosi kita. Nah dari mindfulness ini kita akan menyimpulkan bahwa kejadian-kejadian ini jangan sampai terulang lagi, dan kita akan belajar menggunakan teknik stop tersebut. Baik Bapak Ibu. Nah, mindfulness ini dapat dilakukan juga bukan hanya musik saja. Dapat juga dilakukan dengan cara menulis atau bercerita, bisa dituangkan di dalam karangan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian ketika Bapak dan Ibu ada kejadian hal-hal yang stres atau pusing atau banyak tugas, Ibu juga bisa melakukan mindfulness dengan menggunakan musik. Yang bisa main gitar boleh dengan cara ini, atau piano, atau kita bernyanyi pun tidak masalah. Kemudian kita juga dengan cara yoga seperti Ibu ini, dengan menarik napas, menghembuskan napas, kemudian membayangkan apa yang kita bayangkan. Kemudian kita juga bisa dengan cara melukis. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar bagaimana kita menahan atau mengontrol emosi kita sesuai dengan kesukaan Ibu, atau yang menurut Ibu ini cocoknya ini saya. Mungkin misalnya saya suka menggambar, saya kayaknya relaksi ini dengan cara menggambar, atau saya senang main musik, saya mindfulness-nya dengan cara main musik. Seperti saya misalnya, saya mengalami begitu banyak tugas-tugas yang saya hadapi atau bikin saya jadi mumet, pusing. Kebetulan hobi saya mendengarkan musik atau menyanyi, saya melakukan mendengar musik atau menyanyi. Nah, Bapak dan Ibu, itulah contoh-contoh dari mindfulness. Nah, KSE ini, kompensasi sosial emosional ini, yaitu di sini ada well-being. Well-being yaitu kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kemudian keputusan yang bertanggung jawab, dan keterampilan sosial. Nah, ini adalah kesadaran penuh. Bapak dan Ibu guru, apa sih well-being itu? Nah, well-being itu sebuah kondisi. Kondisi apa? Kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Nah, ini memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Nah, inilah ya well-being. Well-being ini adalah lingkungan kita. Lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang positif. Nah, Bapak dan Ibu guru, pencapaian PBSE ini
yaitu pertama adalah peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kemudian yang kedua adalah lingkungan belajar yang suportif. Yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. SE ini kita dapat mengurangi perilaku negatif peserta didik kita. Nah, yang ketiga adalah mengurangi tingkat stres atau peningkatan performa akademik siswa. Baik. Nah, Bapak dan Ibu guru, jadi dari paparan saya, kita dapat simpulkan apa sih KSE itu? KSE itu adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang tepat dan tentunya yang bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. KSE juga bisa mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, berempati, dan bekerja sama dengan orang lain, Bapak dan Ibu guru. Baik Bapak dan Ibu guru, slide berikutnya. Nah, bagaimana membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid kelas nantinya, yaitu langkah-langkahnya, kita lihat ya slide-nya Bapak dan Ibu guru, yaitu pertama kita tentukan minimal 2 KSE yang akan kita implementasikan atau berikan. Kenapa 2 KSE tersebut yang kita akan pilih dan kita laksanakan di dalam kelas nantinya. Nah, kemudian setelah kita menentukan KSE, kita pilih 1 RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran dan 1 RPL yaitu rancangan pelaksanaan layanan yang sudah ada di pilihan 2 KSE tersebut. Jadi diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut, Bapak dan Ibu guru. Nah, baik, selanjutnya. Nah, 5 kompetensi sosial emosional apa saja yang harus kita kembangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama adalah Bapak dan Ibu guru, kita lihat kesadaran diri. Nah, kesadaran diri artinya kesadaran diri kita ya. Nah, kemampuan apa? Kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, ini adalah kesadaran pribadi ya, Bapak dan Ibu guru, pribadi peserta didik. Kemudian selanjutnya, manajemen diri. Apa sih manajemen diri itu? Nah, Bapak dan Ibu guru, manajemen diri itu yaitu kemampuan untuk mengolah emosi kita, pikiran dan perilaku diri secara efektif dan dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Nah, di sini pentingnya peserta didik dapat memanage dirinya. Bagaimana sih dia dalam pembelajaran, dia udah mempunyai memanage diri tidak? Misalnya dia harus saya harus menyelesaikan soal ini. Nah, berarti kan dia sudah bisa memanage dirinya sendiri. Nah, itu contohnya ya, Bapak dan Ibu guru. Next, selanjutnya yaitu kesadaran sosial. Nah, di dalam kesadaran sosial ini, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Nah, di sini peserta didik bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, yang temannya itu berlainan, mungkin tempat tinggal, berlainan dari sukunya, mungkin agamanya. Nah, bagaimana dia kesadaran sosialnya? Inilah gunanya kita berteman antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Jadi kita mengajarkan kepada siswa untuk
kesadaran sosial dan bersosialisasi ya Bapak dan Ibu. Sosial di sini adalah keterangan berelasi dengan temannya, gimana dia berteman dengan temannya, kemudian hubungannya dengan temannya baik atau tidak, atau dia misalnya maunya menyendiri, atau dia sombong atau gimana. Ini kita bisa melihat ya Bapak dan Ibu guru, ini berelasi itu hubungan dengan teman dan teman. Baik, selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, Bapak dan Ibu guru, kemampuan untuk mengambil di sini adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang bagaimana Bapak dan Ibu guru? Pilihan-pilihan yang membangun, yang berdasarkan atas kepedulian, kemudian kepastian, dan mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensinya dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologisnya atau well-being dari diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Nah, di sini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tadi, contohnya misalnya berdiskusi ya Bapak dan Ibu guru ya. Nah, berdiskusi itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab antar kelompok. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu guru mengimplementasi KSE-nya? Nah, kita di sini berupa pengajaran eksplisit, kemudian integrasi dalam pembelajaran, pengajaran praktik dan kurikulum akademik, kemudian penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dengan tenaga pendidikan, kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya positif. Nah, di sini kita tonjolkan budaya positif dari sosial dan emosional anak. Ini juga bisa berupa kesepakatan kita di dalam kelas ya Bapak dan Ibu guru, yang kita kerjakan di awal tahun. Kita membuat kesepakatan kelas terhadap peserta didik kita ya Bapak dan Ibu guru. Baik Bapak dan Ibu guru. Nah, kenapa penting PSE ini? Nah, inilah faktanya, fakta penting PSE. Nah, apa? Yaitu satu, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik. Nah, yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Ini adalah fakta penting PSE. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu guru, kalau seandainya ingin bertanya bagaimana modul ajar yang saya sudah tulis atau saya kerjakan, Bapak dan Ibu guru boleh chat, nanti saya akan share. Di sini kalau saya akan share itu akan banyak modul ajarnya, rangkaian langkah-langkahnya dan pembagian kelompok dan sebagainya di sini ada semua ya Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru boleh chat nantinya. Baik, demikianlah paparan saya mengenai pembelajaran diferensiasi dan KSE. Nah, kita akan lanjutkan dengan video pembelajaran diferensiasi saya dan KSE. Silakan Bapak dan Ibu guru lihat tayangan pembelajaran video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak gue sayangku yang hebat, selamat pagi semuanya. Mencoba simulasi mengajar, akan ada tamunya nih teman Rel ya, pengajar praktik gue. Perkenalkan, nama Ibu teman Rel adalah Bu Santi. Ucapkan anak-anak selamat pagi Bu Santi. Bapak dan Ibu guru, ini adalah praktek saya bantuan CGP yang dinilai oleh praktek pengajar saya. Nah,
pembelajaran dimulai, biasanya kita apa dulu? Tapi itu punya penting untuk membaca doa. Tepuk jari satu. Tepuk jari dua. Baik, dan Bapak dan Ibu guru, videonya terganggu nanti akan ditayangkan lagi sebentar Bapak dan Ibu guru, maaf. Pagi anak-anak gue yang sayangku yang hebat, selamat pagi semuanya. Anak-anak, hari ini Ibu akan mencoba simulasi mengajar yang akan ada tamunya nih, teman L ya, pengajar praktik gue. Perkenalkan nama Ibu teman gue adalah Bu Santi. Ucapkan apa anak selamat pagi Bu Santi. Are you ready? Siap. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. 2B hebat. Anak-anak, selamat datang ya. Udah hebatku di kelas 2B. Nah, anak, sebelum pembelajaran dimulai, biasanya kita apa dulu? Membaca doa. Tapi itu punya penting untuk membaca doa. Tepuk jari Satu. Tepuk jari dua. Tepuk jari tiga. Tepuk jari empat. Tepuk jari lima. Tepuk jari semua. 1, 2, 3. Bersiap berdoa. Nah, baca doa ya sayang. Tapi belum keras ya anak. Ada yang belum tepuk. Mau semangat semuanya? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Tepuk Jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, semua. 1, 2, 3, bersiap berdoa. Kalau kedua tangannya bagaimana? Kalau yang orang pintar bagaimana
dan Ibu guru sekalian, ini essay yang kelas. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya menanyakan siswa terlebih dahulu, bagaimana perasaannya setelah di dalam kelas. Setiap siswa ini adalah lingkaran emosi, perasaan. Setiap siswa masing-masing mempunyai perasaan yang berbeda. Dia akan menempelkan perasaannya ada yang perasaannya senang, ada yang perasaannya sedih, ada yang perasaannya sedih, dan ada yang sebagai nah, dari lingkaran essay ini kita akan kenapa perasaannya mereka seperti itu. Pasti mereka ada alasannya. Nah, inilah lingkaran emosi. Emosi kamu hari ini. Nah, bisa lihat. Ada yang menempelkan Kita juga membuat dengan cara ngeprint terus taruh dekat kemudian tubuh kelas. ada yang senang, banyak. Ada yang Tersebut bisa menempelkan namanya dalam lingkaran emosi ini. Jadi saya bisa taruh di pintu MPA, kemudian dia menempelkan akan menggunakan jari jemarinya, perasaannya hari pas ketika masuk kelas. Itu juga dilakukan seperti itu. Tapi saya melakukannya pas di dalam kelas karena sesuai dengan pembelajaran yang saya tulis atau yang itu seperti ini. Sebelum materi masuk, saya membuat essay seperti ini. Tidurnya apa? Kemarin ya? Oh, ya. Kurangnya apa? Kurangnya aku kenapa? Tidurnya kemalaman besok. Nama mata uang Indonesia. Tepuk tangan buat nomor 1. Ini ya, ininya Nama mata uang Indonesia adalah sebelum materi masuk, kita tanya terlebih dahulu yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kita sudah menanyakan materi apresiasi atau yang sudah didapat peserta didik terkaitan dengan materi. Kemudian kita menyebutkan tujuan pembelajaran. Anak-anak, ini mata uang Indonesia. Siapa tahu ini berapa? Di sini saya materinya itu bijak memakai uang. Sini saya menggunakan tenaga langsung yaitu berupa uang asli dan nanti akan uang kertas, uang mainan beserta mainan anak. Kamu punya uang saku nggak? Dalam pembelajaran berdiferensi KSE ini, pengembangan karyanya saya menggunakan yang dikembangkan adalah pengetahuan siswa dan keterampilan siswa. Di mana pengetahuan bagaimana peserta didik dapat memahami mengenai bijak memakai uang dan bagaimana siswa dan pengembangan karyanya keterampilan bagaimana siswa terampil dalam menggunakan uang saku. Apa namanya? Isi kelompok peserta didik dapat melakukan demonstrasi cara menggunakan Pembelajaran yang saya sampaikan. semuanya paham? Lihat di sini. Ice breaking. Konsentrasi. Konsentrasi.
mendefinisikan uang berdasarkan kesempatan syariah karena dia sudah mengetahui uang itu untuk apa, dan sehingga jawabannya ini berbagai macam ya kepada Ibu Guru. Ada yang menjawab untuk pembayaran sah, ada juga itu untuk misalnya itu juga. Jadi kreativitas anak kita harus tampung dan kita harus berikan umpan balik dengan menilai atau memberi. Nanti 5 menit ke kantin ya, nggak boleh lama-lama ya. Tapi sebelum ke kantin, kamu harus Nah, setelah saya menjelaskan pada sistem bijak memakai uang, di sini peserta juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual ini, kemudian yang di tengah adalah kelompok audiovisual. Di sini LKS-nya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa atau kemampuan siswa. Di sini anak kelompok visual anak yang sudah memahami berikan, dan saya sudah melakukan asesmen sehingga anak itu bagi mereka. LKS yang LKPD yang kedua adalah untuk kedua yaitu audiovisual, dia dari pelajaran itu dia akan dari kata-kata huruf di dalam kotak dia akan memberikan spidol, memberikan kata harian. Nah, di kelompok ini yaitu kelompok yang tidak bisa anak yang benar-benar aktif sering bergerak, kita kategorikan dalam kelompok estetik, yaitu dengan berdemonstrasi cara menggunakan uang saku. Dia itu membawa uang asli yang sederhana dan uang palsu atau uang main-mainan. Dan di sini juga ada mainan berupa jajanan biasa hari-hari. Sebelumnya dia memperlihatkan bagaimana dia membeli makanan dalam mainan. Nah, setelah itu dalam kenyataannya saya menyuruh atau menugaskan peserta didik untuk ke kantin. Kelompok 3 ini ke kantin untuk uang jajannya untuk dijajani ke kantin dan menggunakan uang jajan ke kantin secara langsung, dan setelah dia ke kantin dia akan balik lagi ke kelas untuk mendemonstrasikan langsung sudah dijajani anak tersebut. Mereka sudah balik jajanan dari ketiga kelompok ini. Nanti mereka akan presentasikan hasil dari diskusi 1, 2, dan 3 ke depan teman-teman. Kalau sudah perhatikan buaya semuanya. Lihat sini, mukanya lihat ke buaya. Siap? 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 Nah, lihatnya siapa? Nah, boleh ya. Kelompok 1 karena dia sudah memahami materi, dia termasuk kemampuannya yang mendefinisikan apa itu pekerjaan. Jadi tingkat materi yang berbeda, tingkat kesulitan yang berbeda ada diteliti kepada peserta didik yang sudah memahami materi. Jadi dia akan menuliskan definisi pekerjaan itu apa, hasil karya yang dia presentasi ke depan kelas. Dari hasil mendengar kata-kata yang sudah dipelajari. Nah, kelompok 2 ini audio visual. Salah satu anak membacakan apa yang huruf-huruf yang ada di kotak tersebut, dan teman-temannya secara bersama untuk memberikan tanda spidol. Nah, ini dari huruf-huruf ini jelas tidak apa. Kemudian dari huruf-huruf tersebut ada 5 pekerjaan yang harus mereka lakukan dengan spidol. Kemudian dibacakan di depan kelas, dan kelompok ketiga adalah mendemonstrasikan bagaimana cara bijak menggunakan uang saku. Ya, langsung ya
kan di kelompok 3 ini memang perempuannya cuma satu, dia posisinya menjadi pedagang atau ibu kantin. Teman-temannya yang membeli. Ini kelompok yang aktif, Bapak dan Ibu kita lihat ya, nggak bisa diam. Lempar-lempar, nah inilah kita sebagai guru harus sabar menghadapi peserta didik. Masih ada lagi anak-anak KBK di sini. Dia tidak masuk ya, yang begitu KBK-nya dia bisa mengganggu teman-teman itu, dia tidak hadir. Itu suka mengganggu teman-teman. Jika ada anak BK taruh, nah KBK ini, saya kan dia senang tampil tuh. Hanya kita masuk. Nah ini juga rata-rata anak-anak. Tugas yang ilustrasi dulu dan tugasnya sudah kamu kerjakan dengan Pelajaran. Terus ini kita umpan balik interaksi terhadap peserta didik. Pelajaran yang kita pelajari hari ini dengan cara berbicara, balik ya, konsentrasi ya kelompok 3 ya sayang ya, putra sayang ya, konsentrasi ya. Oke, kami ya. Nah, ini ya PPD-nya sudah, presentasinya sudah. Setelah pembelajaran biasanya kita bersama guru. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Dalam kelompok pembelajaran ini berbagai KSE kita terapkan, yaitu berkelompok KSE menjawab berrelasi di sini. Bagaimana kita berkolaborasi dengan teman, kesadaran diri diawali dengan berdoa, termasuk kesadaran diri. Nah di dalam kelompok ini juga terdapat pembelajaran hari ini, rekan, memanage diri dan berrelasi di sinilah KSE bangkang. oke, siap. Loyal, jasa, pintar, apalagi? KSE memutuskan yang bertanggung jawab di sini di kelompok. Tentang apa? Nah ini Apalagi? umpan balik ya, atau refleksi dari pembelajaran yang dipelajari dengan cara menentukan bersama-sama dengan cara tanya jawab. Kelompok 2 tentang apa sayang? Guru bertanya tidak boleh bertanya. Ayo. Udah, perasaan kamu? Kelompok 1 yang sudah duduk. Bapak dan Ibu guru, di akhir pembelajaran saya juga akan menanyakan perasaan tadi kan sebelum ada yang benci, ada yang marah. Nah, akhir pembelajaran juga kita menanyakan perasaannya setelah pembelajaran. Nah, ini saya sedang menulis setelah pembelajaran. Nah, ini setiap siswa menempelkan di papan tulis perasaan. Bapak dan Ibu guru, mindfulness ini saya lakukan dengan cara tadi speaking ya, mindfulness yang saya lakukan di pembelajaran. Hari ini semuanya senang ya. Sama emosional itu dirasakan atau tempelkan di papan tulis. Membaca ulang kembali untuk belajar mengikuti PPS Senin B. Setelah pembelajaran, kita memberikan input pelajaran berikutnya karena peserta didik kita akan melaksanakan PPS. Yang saya sampaikan adalah untuk melakukan pembelajaran supaya membaca kesiapan untuk pembelajaran PPS yang besar.
baca doa. Untuk pembiasaan kita juga menggunakan tempat jahit Belajar bersama gue hari ini, anak-anak semuanya bahagia. pertama. Alhamdulillah. Nah, ini kita biasakan empat kata ajaibnya Assalamualaikum diterapkan ke warahmatullahi wabarakatuh. pembelajaran anak meningkatkan dan saya pun sebagai guru minta maaf apabila saya dalam pelaksanaan pembelajaran Di bawah. Kalau ada sampah ada di bawah. Halo Bapak dan Ibu guru, demikianlah paparan video pembelajaran saya di kelas 2B, yaitu pembelajaran berdiferensi KSE. Bapak dan Ibu guru, demikianlah paparan saya tentang materi pembelajaran berdiferensi dan KSE, begitu juga dengan videonya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini saya pun baru belajar, dan jika saya salah, itu salahnya dari saya sendiri, dan jika benar itu benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu guru, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Jika ada yang ingin RPP atau modul ajar dari saya punya modul ajar dari saya, nanti akan saya share. Demikianlah Bapak dan Ibu guru, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu El. Saya akan memberikan rangkuman dulu ya untuk teman-teman Bapak Ibu guru, rangkuman dari materi tadi. Yang pertama tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Ini tadi sudah disebutkan, pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi kata diferensiasi itu dari kata bahasa Inggris ya, different, berbeda. Nah, jadi kita guru yang kita guru itu yang mengakomodir siswa sebagai individual differences. Jadi setiap individu itu berbeda, mereka unik dan memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa nanti pembelajaran di kelas kita sesuaikan dengan gaya belajar anak, begitu ya? Kalau tidak salah ya Bu Elfrida ya. Kemudian ada 3 strategi diferensiasi. Yang pertama itu adalah konten, kemudian proses, dan produk. Nah, dalam produk ini nanti murid diberi kesempatan untuk belajar secara alami sesuai dengan gaya belajarnya. Juga di sini ada keterkaitan dengan kecerdasan majemuk. Jadi intinya bagaimana guru merekayasa pembelajaran, baik materi, kemudian proses pembelajarannya itu disesuaikan dengan gaya belajar anak. Sehingga kita berharap, mungkin kita tahu kalau anak-anak limbik ya pusat rasa senangnya sudah terbuka, dia senang dengan pembelajarannya, itu akan memudahkan anak untuk menerima pembelajaran. Sehingga kenapa penting tadi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran secara kolaboratif untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif meliputi sosial emosional. Kemudian ada KSE, kompetensi sosial emosional, dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Baik, itu rangkuman dari saya. Mulai mungkin Bapak Ibu guru ini topik yang sangat menarik, karena terkait dengan kurikulum merdeka yang sedang berlangsung di sekolah kita masing-masing. Saya membuka sesi pertama ini membuka 3 penanya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand, angkat tangannya, atau menulis pertanyaan di kolom chat boleh. Oke. Saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu guru sudah di-share link untuk presensi. Silakan Bapak Ibu guru jangan lupa untuk diisi presensinya ya. Oke. Baik, Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya?
Baik. Oh, link presensi di-share lagi, Bu, katanya. Oke. Baik, ada yang mau bertanya? Atau sebetulnya sudah paham semua ini ya? Oke, nanti mungkin yang membutuhkan modul ajar tadi yang contoh dari Ibu Elfrida bisa di WA, di chat ya, di chat boleh, nanti akan di-share oleh Ibu Elfrida. Oke, baik, ada yang mau bertanya? Oke. Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada MC mungkin ya. Gimana Bu Eva? Iya, mungkin penjelasan yang diberikan Bu El tadi cukup gamblang ya, apalagi ada contoh videonya juga. Sangat menarik gitu materi sore hari ini mengenai pembelajaran diferensiasi gitu. Mungkin saat ini sedang hangat sekali dibahas ya untuk di kurikulum Merdeka ini mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah, apa dan bagaimana pengaplikasiannya gitu. Bu El ini sudah banyak referensi, banyak pengalaman gitu yang dilakukan secara langsung di kelasnya gitu. Karena ya mungkin beliau ini kan sekarang sedang menjalankan sebagai calon guru penggerak ya di angkatan 9. Barangkali jadi ini ya, jadi tertantang gitu untuk bisa mempraktekkan mengenai pembelajaran diferensiasi ini di kelasnya, kemudian diterapkan, dipadukan juga dengan KSE tadi ya, atau pembelajaran sosial emosional. Banyak yang bisa kita ambil contoh-contohnya gitu ya. Mungkin selama ini kita juga sudah melaksanakan gitu, hanya saja terkadang nggak paham juga bahwa oh ternyata itu adalah aplikasi dari pembelajaran diferensiasi ataupun pembelajaran sosial emosional itu tadi. Semoga yang disampaikan tadi semakin memperkaya hasanah, memperkaya pengetahuan kita mengenai penerapan dalam kurikulum Merdeka ini. Sekali lagi Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan masukan barangkali. Ada? Oke. Baik. Bagaimana Bu Dewi? Tunggu beberapa menit lagi tinggal yang Atau mungkin dari Bu Elfrida ada simpulan atau ada penguatan kembali mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan PSE tersebut. Silakan kepada Bu Elfrida. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa pembelajaran berdiferensi itu kita dilihat dari bukan sampai di mana tujuan pembelajaran yang harus sama rata kepada peserta didik. Tidak seperti dulu. Jadi menyamaratakan murid itu harus mempunyai atau mencapai tujuan yang sama. Nah, pembelajaran ini adalah pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa, disesuaikan dengan minat dan kebutuhannya. Jadi bukan disesuaikan harus disamaratakan, peserta didik harus mencapai pembelajaran ini, harus sama nilainya, harus KKM-nya sama. Kita bedakan. Mungkin anak yang kemampuannya kurang tidak sama pencapaian pembelajarannya atau nilainya dengan
anak yang normal. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Mungkin dia ada kelebihan lain dari mungkin materi yang dia tidak bisa, dia mungkin di keterampilan dia unggul. Nah, itulah uniknya pembelajaran berdiferensi ini. Kita lihat dari segi kesiapan pembelajarannya, kemudian materinya, kemudian prosesnya dan produknya itu dia akan berbeda-beda karena setiap siswa memiliki kemampuan masing-masing di sini, Bu Epa. Jadi tidak disamaratakan. Jadi makanya disebut pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berbeda-beda setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik mempunyai keunikan, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Makanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, kita melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui peserta didik. Peserta didik ini di tingkat mana kemampuannya? Kemampuan materi yang lebih unggul, atau sedang, atau kurang. Nah, disinilah kita kelompokkan. Mana yang kemampuan lebih, mana yang sedang, mana yang kurang. Nah, yang lebih ini mungkin kita sedikit ya memberikan penjelasan kepada mereka yang lebih. Kemudian yang sedang mungkin kita akan memberikan agak sedang. Nah, yang kurang ini kita akan menjelaskan yang lebih mendekati diri ini yang lebih kurang. Dan kita akan misalkan yang kurang ini, salah satu yang lebih memahami materi yang di kelompok 1, kita tarik ke kelompok 3 untuk menjadi tutor sebaya. Jadi jangan dilepas dari kelompok yang kurang ini, ada temennya yang berperan langsung menjadi tutor sebaya. Ada yang raise hand, Bu? Bu Siti Adeyeti, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya akan bertanya, kapan sebenarnya, Bu, pelaksanaan KSE yang tepat kita laksanakan dalam pembelajaran di kelas? Iya. Itu aja pertanyaannya, Ibu Ade. Ya, cukup, Bu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu El. Mungkin sudah ditangkap pertanyaannya. Jadi kapan pelaksanaan KSE yang tepat gitu? Ada suara lain? Baik. Terima kasih Bu Yeti atas pertanyaannya. Nah, pembelajaran KSE ini kita masukkan mungkin dari awal kita masuk dalam pembelajaran ya Bu. Misalnya seperti ketika anak berbaris ya, kemudian dia masuk atau ibu menempelkan di situ emoji anak, marah, sedih, gembira di pintu. Nah, itu sudah mulai menerapkan pembelajaran KSE. Tetapi di dalam prosesnya ibu akan mencantumkan di modul pembelajaran, nanti Ibu akan, kalau ini akan saya share modul pembelajarannya, di mana saja kita letakkan KSE. Ini Ibu bisa lakukan di mana saja. Mungkin Ibu bisa diproses Ibu memasukkan misalnya pada saat anak-anak melakukan diskusi, kita taruh di sebelahnya misalnya kegiatannya. Misalnya anak mendiskusikan materi secara kelompok. Nah, di situ Ibu akan membuat kurung, tanda kurung buka, tanda kurung tutup, KSE berelasi atau KSE pengambilan keputusan bertanggung jawab. Di situ Ibu cuman mencantumkan saja bahwa Ibu melakukan pada saat proses. Nah, KSE ini ditulisnya pada saat Ibu mulai kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Ibu di mana? Ibu terserah Ibu. Mau taruh KSE-nya di mana? Mungkin pada proses yang seperti saya tadi bilangin. Mungkin juga pada saat berdoa. Pada saat berdoa itu kan termasuk KSE kesadaran diri ya Bu. Bagaimana kesadaran diri dia bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, dan dia bersikap berdoa. Ini adalah keterampilan KSE juga Bu. KSE
pada diri sendiri, sosial diri. Nah gitu. Jadi Ibu kalau misalnya di RPP, Ibu bisa mencantumkan di samping kegiatan Ibu. Misalnya lagi tadi yang Ibu kegiatan awal berdoa, Ibu tulis KSE kesadaran diri. Kemudian Ibu misalnya lagi proses diskusi atau memberikan materi, Ibu kemudian kurung buka, kurung tutup KSE pengambilan keputusan bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, Ibu boleh menggunakan roda emosi yang tadi saya terapkan, itu benar-benar jadi anak merasakan bahwa mereka itu belajar sosial emosional peserta didik. Dari itu adalah bukti bahwa kita mengajarkan anak seperti itu. Baik Bu, seperti itu bisa puas atau gimana? Iya, bagaimana Bu Ade? Kalau ada yang masih ganjal boleh disampaikan lagi. Alhamdulillah tercerahkan Bu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah luar biasa. Baik. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan? Dipersilahkan. Masih ada waktu beberapa menit, sekitar 5 menit ya. Pak Bu Triana. Oh, ada lagi. Baik. Silakan Bu Triana. Iya Bu, ini mohon maaf bentar. Ya, saya mohon maaf ya, ini off kamera kayaknya ini. Off cam dulu ya Bu. Iya, tidak apa-apa Bu Triana. Suaranya sudah terdengar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya diberikan kesempatan. Ini Bu, mohon maaf, saya Triana dari SD Rawamangun 12. Yang mau saya tanyakan Ibu, ini bagaimana cara menentukan anak murid menjadi gaya belajar audio, visual, dan kinestetik? Itu aja Ibu. Baik, itu saja Bu Triana. Iya, itu saja Ibu. Ya, terima kasih Bu Triana atas pertanyaannya. Ibu sama. Ya, silakan Bu Elfrida. Bu Triana bertanya. Nah, bagaimana kita bisa mengkelompokkan anak menjadi 3 kelompok atau 3 bagian, visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah, kita sebelum pembelajaran atau di cara tanya jawab, kalau kognitif mungkin kita secara tertulis. Nah, dari tes inilah kita bisa melihat kemampuan peserta didik kita, Bu. Dan dari asesmen ini kita juga sebelum asesmen mungkin kita saling berkolaborasi dengan guru sebelumnya ya. Ini kemampuan anak kita ini sampai mana. Nah, lebih pasti lagi kita mengadakan asesmen di awal. Nah, itulah seperti itu Bu, kita dapat mengetahui ini anak dapat dikelompokkan di visual atau audiovisual atau kinestetik dari kemampuan yang tadi saya jelaskan. Ini kemampuan yang lebih tinggi, ini kemampuan yang sedang, dan ini kemampuan yang kurang. Kita mungkin kita pisahkan dengan kelompok seperti ini. Begitu Bu Trias. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Iya. Terima kasih Bu El sudah menjawab pertanyaan dan terima kasih juga kepada Bu Triana. Mungkin kalau perlu ini ya alatnya barangkali ya. Apakah sudah terstandarkan atau mungkin Bu El punya beberapa contoh gitu untuk asesmen awal tersebut ya. Asesmen awal tuh semacam asesmen diagnostik itu ya Bu El ya. Ya, baik Pak. Untuk asesmen diagnostik itu kita punya kreativitas masing-masing sebagai seorang guru ya. Misalnya di kelas 1. Mungkin kalau di kelas 1 beda dengan kelas 2, kelas 3 atau kelas 4. Biasanya di kelas 1 tes kognitifnya berupa pengetahuan itu biasanya berupa gambar, Bu. Mungkin gambar ini dia akan memilih ini, misalnya dari pertanyaan ini.
memilih gambar ini, memilih gambar ini karena kan mereka belum bisa membaca ya. Beda dengan kelas yang tinggi sudah bisa baca, mungkin dikasih pengetahuan semua tanpa gambar mereka bisa tahu. Beda dengan awal tes diagnosis untuk kelas 1 atau kelas 2. Nah, kalau untuk alatnya apalagi mungkin bisa berupa wawancara Bu Eva atau tanya jawab. Dari tanya jawab kita bisa mengetahui kemampuan anak. Seperti itu Bu Eva. Makasih Bu Eva. Ada Pak Yasin ingin bertanya. Terima kasih Bu El. Ya, selanjutnya ada yang raise hand lagi. Bapak ini ya, Bapak Nur Yasin. Silakan Pak. Baik Ibu. Terima kasih Bu Eva atas waktunya. Saya ingin menanyakan, mohon maaf di off kamera karena ya kan itu menanyakan mengenai modul ajar atau RPP ya K13. Untuk modul ajar atau RPP berdiferensiasi ini sama nggak dengan RPP biasa, Bu El? Ya, Pak Nur Yasin menanyakan apakah sama RPP berdiferensiasi dengan RPP biasa? Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Yasin. Silakan Bu El mungkin bisa langsung menjawabnya. Pak Yasin atas pertanyaannya tentang modul ajar. Kebetulan saya udah bikin, nanti saya akan share. Nah, ini adalah cover ya Pak. Modul ajar berdiferensi KSE Bahasa Indonesia. Ini covernya biasanya seperti ini. Karena kita modul ajarnya berupa berdiferensi KSE. Nah, biasa seperti ini. Nah, ini ada modul ajarnya, yaitu fase apa? Fase A, karena saya kelas 2, yaitu fase A, termasuk kelas 1, fase A, 1, 2. Nah, ini pada informasi umumnya, seperti modul ajar seperti biasanya, di sini ada identitas modul, penyusuan satuan, bla 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 dan sebagainya. Nah, di sini ada elemennya, ini dari Kurmer ya Pak, alokasi waktunya. Nah, kompetensi awalnya seperti ini ya. Apa sih awalnya? Peserta didik belajar tentang uang di jenjang kelas ini. Nah, kemudian profil pelajar Pancasilanya juga dicantumkan ya, beriman bertakwa, ini pasti ada ya. Nah, kemudian seperti modul ajar yang Bapak Ibu ketahui, sarana dan prasarana kita tulis ya, dari mana saja sumbernya. Kemudian target peserta didiknya apa? Yaitu peserta didik reguler atau apa gitu ya. Kemudian jumlah peserta didiknya, kemudian model pembelajarannya, karena sekarang tatap muka, kita tulis tatap muka. Kemudian materinya kita tulis. Nah, di sini kompetensi intinya. Nah, pertama yaitu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Misalnya nih kayak seperti tadi yang saya ajari, mengamati, mengenali, kemudian mendiskusikan, kemudian mendemonstrasikan. Nah, alur tujuan pembelajarannya apa? Dari tujuan pembelajaran ini alurnya apa? Yaitu peserta didik dapat bijak memakai uang. Nah, pemahaman bermaknanya. Kemudian pertanyaan pematiknya ini modul ajar ini berdiferensi seperti ini Bu ya, langkah-langkahnya ya. Nah, gini kita sama dengan apresiasi ya ini ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, kegiatan pembelajarannya. Di sini kita adalah rangkuman dari kegiatan pembelajaran, Bu. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk alokasi sekian, kita ceritakan, kita rangkumkan. Rangkumkan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Lanjut. Nah inilah langkah-langkah pembelajarannya. Persiapan mengajar. Nah, persiapan mengajar ada beberapa persiapan ya. Nah, ini di sini adalah diferensi konten karena kita menyiapkan pembelajaran berupa apa saja. Ya, berupa menyiapkan gambar, itu termasuk diferensi konten ya. Kemudian bacaan atau buku-buku ya. Kemudian penataan kelas ini, meja, kursi. Kemudian menyediakan referensi atau buku ajar. Ini konten ya Bu, berdiferensi konten. Kemudian guru membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan kesiapan belajar. Nah, kemudian kegiatan pendahuluan. Nah, seperti tadi yang sudah ditayangkan videonya, menyanyikan lagu Indonesia, guru membuka pelajaran. Nah, di sini KSN-nya saya letakkan, guru menanyakan perasaan. Nah, ini adalah kesadaran diri dan manajemen diri, Bu. Karena dia udah punya perasaan, bahwa perasaannya pada hari itu apa. Dan dari perasaan itu bagaimana dia memanage dirinya sendiri terhadap perasaannya.
kemudian melakukan persepsi, kemudian tanya jawab tentang mata uang, lanjut. Nah, inilah persepsi. Nah, kemudian guru memberikan informasi, capaian alur. Nah, ini kegiatan inti. Nah, ini kontennya Bu ya. Ini materinya. Ini kan pertama kan anak melihat gambar, mengamati, yang menampilkan gambar visual. Nah, dari ini dia membaca kata-kata baru yang ada di sini, Bu. Nah, dari kata-kata baru ini, nah ini dia akan mendefinisikan apa pekerjaan, apa hasil karya, apa jasa. Nah, ini kebutuhan murid berdasarkan diferensiasi konten. Nah, di sini juga termasuk pengambilan keputusan ya, budaya positif ya Bu ya. Nah, dia kan udah menjelaskan, nah ini termasuk budaya positif. Nah, diferensiasi sosialnya tadi, kemudian peserta ini menuliskan definisi kata. Nah, berikutnya ini punya kita sendiri Bu ya, nggak diserahkan kepada murid ya. Nah, ini LKS yang kita berikan. Nah, ini anak cuman menandai dari huruf-huruf ini bisa menjadikan kata-kata baru, yaitu macam-macam pekerjaan yang ada di kotak ini. Nah, kemudian di situ ada KSnya juga ya, di diskusi tadi. Nah, Ibu cantumkan KSC-nya setiap Ibu akan melaksanakan apa yang dikerjakan anak-anak itu, cantumkan. Dan cantumkan diferensiasi apa, ini termasuk apa. Ini kan termasuk, menentukan, murid menuliskan jawaban pertanyaan termasuk diferensi proses. Ini saya biar Bapak dan Ibu ngerti ya. Kemudian guru memberikan kebebasan pada anak menuangkan hasil kerjanya termasuk diferensi produk. Ya kan, hasil kerjanya nanti akan dilihatkan. Kemudian murid diberikan kesempatan kebebasan untuk melakukan presentasi. Itu kan pilihan ya Bu ya. Ini adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, catatan untuk peserta didik masuk ke dalam kategori. Kemudian penutup. Di penutup juga kita ada kesadaran diri ya Bu, merefleksi, ya kan, memberikan penguatan, itu kesadaran diri. Karena dia sudah sadar apa yang dipelajarinya, kan refleksi diri ya Bu ya. Kemudian merefleksi kegiatan diskusi, termasuk pengembangan pengetahuan yang saya kembangkan di modul ajar ini adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, penilaiannya ini saya di sini adalah penilaian proses Bu. Karena dalam Kurmer yang dibutuhkan adalah penilaian proses peserta didik. Di mana proses itu bagaimana anak-anak itu memahami tidak, kemudian dia terampil tidak. Nah, ini proses pengembangan anak ini terjadi di proses pembelajaran. Makanya saya mengembangkan diferensi proses penilaiannya, penilaian proses. Nah, pra-asesmen ini dilaksanakan dengan tes diagnostis untuk mengetahui kesiapan belajar atau kebutuhan belajar yang tadi saya bilangin awal. Di awal saya memberikan tes diagnostis ya Bu, nanti di RPP-nya ada. Nah, kalau formatif itu diferensiasi proses. Jadi tes proses itu ada tes formatif, adanya di proses. Nah, ini baru mengetahui kepala sekolah. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu guru, modul pembelajaran saya. Ada juga di sini LKPD-nya, kemudian penilaiannya, kemudian format-format sikap dan sebagainya ada di sini. Baik Pak Yasmin, nanti di-share di grup. Baik, terima kasih Bu El. Iya, ya, Pak. Terima kasih penjelasannya Bu El. Ini makin sore semakin menghangat sepertinya. Di chat Zoom-nya banyak yang minta di-share untuk modulnya Bu El. Ya, baik. Mudah-mudahan saya share. Baik, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan Pak Yasin ya Pak ya. Ya, jadi mungkin lebih lebih istilahnya desain pembelajaran yang kita buat itu, kalau saya bilang jadi agak lebih rumit ya, karena ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi
produk gitu ya Bu El ya. Kalau boleh mungkin sharing ke kami gitu, karena saya sendiri juga belum menerapkan kurikulum merdeka, karena saya mengajar di kelas 6 dan belum memakai kurikulum merdeka tersebut. Barangkali gini Bu El, sepengalaman Bu El gitu, ketika menyusun RPP dengan rancangan yang semacam itu, kemudian kita praktekkan di kelas gitu, kira-kira apa kesulitannya atau apa tantangannya gitu, barangkali bisa di-share ke teman-teman. Baik Bu Eva, dengan kita membuat modul ajar dan kita di situ memetakan mana yang diferensiasi proses, kemudian konten, kemudian produk. Nah, kita kemudian KSE apa yang kita cantumkan itu akan memudahkan kita dalam mengajar. Dan lebih mudah lagi nantinya kalau apabila kita membuat PPT dalam mengajar. Itu lebih mudah lagi. Nah, hal ini nanti akan share bagaimana cara pemetaannya Bu Eva. Dan sini akan lebih jelas bagaimana pemetaan diferensi proses, konten, dan produk. Nanti akan di-share bagaimana selengkapnya dan memudahkan kita itu yaitu dengan cara membuat modul ajar. Jadi kita mengajarnya tidak asal-asal saja karena ini menyangkut peserta didik banyak yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya kita mengajarkan pembelajaran berdiferensi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan siswa yang pada dasarnya siswa mempunyai kebutuhan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu El. Ya, luar biasa sekali ya pemaparan materi dan juga diskusi kita. Tadi di awal mungkin masih malu-malu atau belum hangat ya, tapi begitu menjelang akhir malah banyak yang bertanya dan ingin tahu lebih lanjut mungkin mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini gitu. Mungkin nanti Bu El bisa ini ya share kontak ya bagi yang ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai pembelajaran diferensiasi dan PSE atau KSE itu tadi di grup ini, atau mungkin sebagian juga sudah mengenal bisa langsung menghubungi narasumbernya. Ya, inginnya lebih lama lagi tetapi karena waktu jualah akhirnya kita harus akhiri pemaparan atau webinar sore hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber Ibu Elfrida atas ilmu yang disampaikan gitu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan, bisa mengembangkan apa yang sudah Bu El sampaikan tadi untuk kelas kita. Dan tentunya lebih bersemangat lagi ya untuk kita dengan adanya gerakan guru penggerak gitu ya, yang luar biasa dengan moto yang juga sangat luar biasa gitu ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan gitu ya. Mudah-mudahan lahirnya guru-guru penggerak di sekolah-sekolah kita bisa meningkatkan semangat untuk terus berprestasi dan terus memacu diri menjadi guru yang profesional. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup acara webinar ini, saya ingatkan kembali link presensi sudah di-share di chat, silakan diisi. Kemudian sebelum diakhiri, Pak Narim, apakah kita ada sesi foto bersama kembali? Ya, sesi foto yang kedua kalinya Bu ya Pak. Ya, Bapak Ibu Iya, silakan baik. Bapak Ibu, kita sesi foto sebentar ya, karena mungkin tadi pesertanya belum hadir semuanya dan sekarang sudah lebih banyak. Silakan, boleh dinyalakan kameranya. Yuk, Bapak Ibu kita foto dulu ya. Kita kameranya dimulai dari slide 1. Slide 1 ini ada 4 slide. Slide 1 saya foto. Buka kameranya. Oke, berikutnya slide 2. Slide 2 ini kameranya ada kelinci. Ya, silakan. 2, 3. Ya, kita masuk ke slide 3. Ini banyak yang menutup kamera. Ini ada Bunda nih, ada Bunda Nuraili.
Apa kabar Bunda? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda sudah hadir. Alhamdulillah. Baik, saya foto dulu slide ketiga. Ya, slide terakhir, slide keempat. Baik, saya foto dulu. Saya screen. Ya, baiklah semuanya. Kembali ke MC. Oke, baik, terima kasih Pak Narim. Akhirnya sampailah kita pada penghujung acara itu penutup. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita tutup acara webinar sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia yang bertugas mengaturkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan webinar ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Sekali lagi saya tutup dengan pantun ya. Minta cakepnya. Jalan-jalan ke Raja Ampat. Anginnya naik. Terima kasih Bapak dan Ibu hebat. Semoga acara ini bermanfaat. Semuanya akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Kasih Bu El, kasih Bu Eva, kasih Bapak Kuasa, untuk sehat selalu. kasih Bu. Terima kasih Bu Eva dan kasih Bu Pengawas, Bu Haji Nurali. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Sudah waktunya absensi. Terima kasih Kasatlak, makasih. Makasih Bu El. Mana Bu Asma? Makasih teman-teman, makasih Umi Eva, Haji Umi Eva. Terima kasih semua. Makasih ya. Terima kasih kembali Bu. Bye. Sudah selesai tutup ya. Bye juga Bu Nurul. Assalamualaikum. Jam 3 lagi. Waalaikumsalam Siap-siap absen Bapak Ibu. Saya tutup semua ya. Meeting for all.